Baik, saya bisa mulai, Pak? Boleh. Ya. Saya mulai ya, Pak ya. Selamat pagi 8E, apa kabar? Halo 8E, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu kita ya. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran masih tentang materi teks puisi. Nah, sebelum kita akan memulai kegiatan kita terlebih dahulu, seperti biasanya, kita akan berdoa. Nah, untuk hari ini Ibu minta Claudia untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Tuhan, hari ini kami akan memulai pelajaran. Lancarkanlah pelajaran pagi hari ini, Tuhan, dari awal hingga akhir, supaya kami bisa mencerna apa yang guru kami jelaskan dan kami bisa mengerti seluruh materi yang akan guru berikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Claudia karena telah memimpin doa pada hari ini. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, hari ini adalah yang akan Ibu cek yang genap. Oke, karena yang PTM adalah yang ganjil. Baik, akan Ibu cek, tolong nanti yang Ibu panggil langsung menjawab ya. Alfredo ada? Alfredo? Tidak ada. Calvin? Hadir, Bu. Oke, Claudia? Hadir, Bu. Savio? Dominikus Savio? Dominikus Savio? Tidak ada. Franciscus Savirius? Franciscus Savirius? Ada? Ada, Bu. Ada. Ya, Bu. Gladys? Gladys? Tidak ada. Kemudian James, ada James? 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 Tidak ada. Jonathan? Hadir, Bu. Kameranya tolong dinyalakan, Nak. Kameranya. Lagi di Margareta ada? Margareta? Hadir, Bu. Kamera dinyalakan ya. Michelle ada? Michelle? Michelle tidak ada. Nathanael? Nathanael? Nathanael tidak ada. Pesta? Pesta Hadir, Bu. ada? Hadir. Revaldio? Revaldio? Hadir, Bu. Oke. Stephen Chu? Stephen Chu? Hadir, Bu. Stephen Chu. Oke. Willy ada? Willy? Oke, Willy nggak ada. Hari ini ditambah dengan 2 teman kalian yang masuk PJJ, yaitu Aurelia. Ada kan Aurelia? Aurelia. Kemudian satu lagi Michael Renato. Halo Michael. Ya, Bu. Oke ya. Jadi hari ini yang hadir 10 siswa ya, 10 siswa dari yang harusnya 15 siswa ya. Nanti kita mudah-mudahan yang teman-teman yang lain akan mengikuti kegiatan, mungkin mereka masih terlambat atau bagaimana, kita tunggu saja ya. Nah baik, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kegiatan pembelajaran kita hari ini masih mempelajari tentang teks puisi. Nah kemarin kalian sudah mempelajari tentang materi mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi dan menganalisa unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan, yaitu dari segi keterampilan yang akan kalian menyajikan gagasan, ide pokok yang akan kalian tuliskan nanti ke dalam bentuk teks puisi. Yaitu artinya dalam menyajikan ini kalian bisa menuliskan, lalu bisa juga nanti kalian hasil karya kalian itu langsung kalian bacakan. Tetapi kan untuk menyajikan itu kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti apa sih cara-cara dalam menuliskan sebuah teks puisi itu. Maka kita harus memperhatikan hal-hal tersebut agar puisi yang kita ciptakan itu nantinya
akan terdengar indah atau terbaca dengan indah juga ya. Nah, untuk demikian Ibu akan memberikan satu penayangan video yang Ibu ciptakan sendiri puisinya. Mudah-mudahan ini menjadi sumber inspirasi kalian nanti untuk bisa menyajikan puisi kalian tersebut. Sebentar ya. Yang terlupakan. Keringatmu bercucuran derai, membasahi pakaian lusuh. Peluh dan sisa tenagamu kau tancapkan dan terlihat guratan tanganmu mulai menuah dan lapuk. Tubuhmu yang mulai layu dan terseret-seret melangkahkan kakimu tak membuatmu lelah mengikuti yang bukan zamanmu. Kau hanya ingat wajah anak-anakmu. Jejaknya hilang entah kemana dan tak ada satupun yang kembali dari tempat asing itu untuk membawamu tinggal bersama, lalu menikmati masa tuamu dikelilingi anak-anak. Kau diterlantarkan hampir sekarat. Tak sedikit pun mereka menoleh lalu menjemputmu. Begitu hinanya mereka yang mulai melupakan dan mengabaikanmu. Setelah perjuanganmu merawat dan membesarkan melebihi nyawamu. Hanya pakaian lusuh yang melekat di tubuhmu yang tersisa. Harta dan martabat telah musnah tergerus generasi dan zaman. Kau tak pedulikan itu. Kau tak pernah marah pada anak-anakmu. Kau tak pernah mengemis dan menangis meminta belas kasihan mereka. Yang kau inginkan hanya satu, sebelum kau tinggalkan dunia. Mereka mencium keningmu untuk terakhir kalinya. Melepasmu pergi dengan senyuman bukan air mata. Memberi secuil cinta, seperti kau yang tak pernah melepaskan sedikit pun rasa cinta pada anak-anakmu sampai akhir hayat. Baik, itu adalah salah satu karya Ibu yang Ibu tuliskan dalam bentuk video ya. Nanti kemungkinan kalian juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menyajikan sebuah gagasan, baik itu juga ungkapan perasaan, pikiran, pendapat, ide yang bisa kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, nanti itu bisa kalian tuliskan, lalu nanti setelah kalian tuliskan akan kalian bacakan sendiri hasil karya kalian itu. Pasti bisa ya. Baik, dari puisi yang Ibu bacakan tadi, berdasarkan jenis-jenis puisi yang sebelumnya Ibu ajarkan, itu termasuk ke mana? Ke jenis-jenisnya. Ayo, ode, atau ke satire, himne, atau kemana? Siapa yang tahu? Ayo, silakan dicoba, Michael.
Ke OD kah? Itu tentang sebuah kesedihan. Itu masuk ke mana? Kalau kesedihan. Elegi, betul sekali. Yang menjawab Aurelia ya. Elegi, suaranya terlalu kecil Aurelia. Elegi itu kan puisi yang mengisahkan tentang sebuah kesedihan. Kesedihan apa saja? Ya, baik itu tentang kamu kehilangan seseorang ataupun tentang suatu masalah yang berkepanjangan atau mungkin hal-hal yang berkaitan tentang berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan-harapanmu gitu ya. Itu juga bisa menjadi sebuah puisi yang menyangkut tentang kesedihan dan kita ambil dalam jenis puisi elegi. Kan Ibu sudah sebelumnya mengajarkan tentang 7 jenis-jenis puisi baru. Ada ode, ada elegi, ada epigram, satire, himne, kemudian ada romance, dan ada satu lagi balada. Ada 7 kan. Nah itu harus kalian benar-benar paham dari setiap jenis itu, baru nanti kalian bisa melihat contoh-contoh puisinya. Ini kira-kira yang cocok ke puisi yang mana gitu ya. Kemudian kira-kira dari puisi ini apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian kalian rasakanlah dalam puisi ini. Kira-kira apa? Rasa sedih. Rasa sedih. Apa lagi? Selain rasa sedih apa? Kan ini adalah seorang ibu yang diabaikan oleh anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya sudah menjadi orang yang sukses. Atau mungkin anak-anaknya ini adalah orang yang pergi entah kemana tapi tidak pernah kembali pada orang tuanya yang sudah membesarkan dan mendidik dan membesarkannya. Nah, apa yang kalian rasakan seandainya hal itu terjadi dalam diri kalian? Rasa rindu. Ada rasa rindu. Yang rindu siapa? Anaknya atau ibunya? Ibunya. Iya, ibunya yang merasakan sebuah kerinduan yang cukup besar kepada anak-anaknya yang tidak pernah kembali. Gitu ya. Mungkin kalau anak-anaknya itu udah sibuk dengan pekerjaan masing-masing atau dengan keluarganya masing-masing sehingga tidak ingat lagi akan orang tuanya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kalian ya. Untuk kedepannya tidak mengingat apa yang dilakukan oleh orang tua itu kepada kita, dan memang kita harus tetap mengingat orang tua kita itu karena orang tua kita itu adalah orang yang dari masa kita kecil sampai kita dewasa, orang tua lah yang selalu ada di samping kita gitu ya. Itu tidak boleh kita lupakan. Oke ya, jadi rasa sedih, rasa kecewa juga ada. Kecewa apa? Kecewanya adalah ketika anak-anaknya ini tidak mengingat orang tuanya ada di tempat yang dulunya mereka dibesarkan gitu loh. Nah, itu adalah rasa kecewa. Walaupun kecewa itu mungkin mereka sibuk dengan pekerjaan dan keluarganya, tapi walaupun rasa kecewa tapi bukan berarti orang tuanya dendam, benci, enggak ya, tetapi tetap masih merindukan anak-anaknya, tetap masih menunggu kehadiran anak-anaknya untuk datang kembali, mungkin menjemput orang tuanya atau mungkin sekedar hadir menghibur orang tua tersebut dikala orang tua ini sudah umurnya mungkin sudah tidak muda lagi, sudah tua ya, bahkan mungkin sudah menanti, kalau ibu bilang menanti aja lah ya, tinggal menunggu itu saja, seperti itu ya. Jadi kira-kira itu akan menjadi sumber inspirasi untuk kalian nantinya. Saya mau menciptakan puisi yang bagaimana ya? Kira-kira apa yang cocok ya? Jadi puisi itu bukan hanya tentang diri kita saja yang ingin kita ciptakan, tetapi bisa juga apa yang pernah kalian lihat di luar sana. Terus kemudian apa lagi?
apa yang ada dalam angan-angan kalian tentang sebuah harapan, misalnya harapan apa, harapan untuk menjadi apa gitu kan, itu juga bisa gitu ya. Jadi nggak harus yang sedang terjadi atau mungkin akan terjadi, tapi masih bisa angan-angan juga ya. Kemudian mungkin kamu melihat sepintas ada di depan kalian sesuatu hal yang terjadi, itu juga bisa tiba-tiba kalian tuangkan ke dalam bentuk puisi. Nah, ke dalam bentuk puisi kan kemarin itu Ibu sudah mengajarkan beberapa hal yang harus kita masukkan ke dalam puisi, yaitu unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun puisi itu kan ada unsur apa? Siapa yang masih ingat? Stephen Chu, unsur-unsur pembangunnya apa saja? Unsur-unsur pembangunnya? Ayo, siapa yang masih ingat, Nak? Stephen Chu, nggak ingat lagi ya? Ada 2, apa saja? Struktur batin. Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik dibagi berapa jenis? Siapa yang masih ingat unsur fisik? 5. 5, silakan Aurelia. Apa saja itu? 1 diksi, 2 gaya bahasa, 3 imaji, 4 tipografi, 5 rima. Ya, itulah dia. Itu nanti kan seperti kita mengidentifikasi yang waktu itu unsur-unsur pembangun teks puisi W.S. Rendra, Sungai Manis, ya kan? Kita menemukan apa saja di dalamnya, ada imajinya, ada gaya bahasanya, ada diksinya, ada apa lagi? Tipografinya, kemudian ada lagi rimanya. Kita temukan itu. Kita kan sudah mengidentifikasi lalu kita analisis kan waktu itu. Nah, jadi sekarang kita bukan hanya sekedar menganalisis, bagaimana kalau misalnya kita menciptakan puisi itu gitu kan. Coba kalau misalnya kamu menciptakan puisi itu bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi kita juga membuat puisi itu unsur fisik ataupun unsur batin itu harus ada di dalamnya. Jadi bukan sekedar tulis, tapi tidak mengandung unsur fisik ataupun unsur batin. Tetapi kita harus memasukkan, ada imajinya, ada diksinya, walaupun nggak semua ada diksinya, tapi ada beberapa. Imajinya juga nggak semua baris dalam semua bait, dalam satu bait misalnya. Nggak usah, misalnya dalam satu bait hanya ada 1, nggak masalah, yang penting ada, gitu ya kan. Kemudian ada tipografinya enggak, ada rimanya enggak, ada majasnya enggak. Kan waktu itu kita sudah mengidentifikasi dan menganalisis secara langsung unsur-unsur pembangunnya. Nah, kemudian unsur batin yang kita temukan di dalam sebuah teks puisi seperti apa? Apa unsur batinnya? Coba, siapa yang masih ingat? Apa? Ini Ibu stop dulu ya. Ini Ibu stop share dulu ya. Apa unsur batinnya? Tema, rasa, nada, amanat. Ya, ada tema, ada rasa, ada nada, ada amanat. Ya, jadi keempat ini juga nanti harus kita masukkan ke dalam sebuah puisi yang kita ciptakan. Jadi bukan sekedar nulis puisi udah ngasal aja, tapi memang harus ada itu di dalam puisi kita. Nah, ketika Ibu juga menciptakan puisi itu, ya memang harus ada juga gitu ya. Jadi bukan yang penting ada udah gitu. Tapi nggak ada unsur-unsur fisik dan unsur batin itu, nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada. Nah, sekarang bagaimana sih Bu langkah-langkahnya ketika kita menuliskan sebuah puisi? Oh, nggak bisa, harus ada tahapannya. Nah, Ibu akan bagikan ya, apa itu langkah-langkahnya. Ibu akan share ini ya, Ibu akan sampaikan. Ini kan yang waktu itu kita sudah kerjakan ya. Nah, ini dia. Presentasinya tetap di dokumentasi, Bu. Kenapa?
Belum ada presentasinya. Belum muncul. Coba. Ini udah muncul. Sudah. Oke. Yang pertama adalah kita menentukan tema dan judul dulu. Apa ya temanya ya? Oh, saya mau tentang persahabatan. Kalau persahabatan, judulnya apa yang cocok ya? Jadi tema dan judul itu tidak sama. Ya, judul ya judul itu kepala karangan, itu yang paling atas. Kalau kita misalnya membaca semua teks, mau teks eksposisi, teks puisi, teks eksplanasi, teks deskripsi, kita kan akan terlebih dahulu yang membaca itu judul. Temanya itu di mana kita temukan di dalam isinya, tentang apa sih gitu kan? Kita harus lihat dulu apa sih temanya. Oh, kita mau tentang persahabatan atau tentang kesengsaraan atau tentang tentang kebahagiaan atau tentang apa gitu. Nah, misalnya judulnya persahabatan. Temanya persahabatan, judulnya Hai Sobat, Kau Adalah Hidupku, misalnya begitu kan. Itu judul. Atau Kau Ada Untukku. Nah, itu bisa. Tapi temanya di dalam itu setelah kita baca, oh ini tentang persahabatan, bukan tentang percintaan atau tentang hal-hal yang lain, tetapi tentang persahabatan. Setelah itu, setelah kita membuat tema dan judul, kira-kira kita memasukkan yang namanya gaya bahasa. Kira-kira gaya bahasa apa yang mau kita sisipkan ya di dalam puisi kita itu? Personifikasi kah? Metafora kah? Ya, hiperbola kah, sinisme, kemudian ironi, litotes, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira mau yang mana kamu masukkan? Untuk apa Bu kita menggunakan gaya bahasa? Untuk memperindah puisi kita juga, gitu loh. Nah, untuk memperindah puisi kita. Kemudian diksi. Nah, diksi bagaimana? Kita menentukan diksi bagaimana? Hah? Ayo. Ya gunanya kita menentukan diksi itu supaya juga memperindah puisi kita. Tapi kan kalau diksi itu pilihan kata. Kata, hanya sekedar kata. Asa, ganti harapan. Ya. Sukma, pengganti apa? Jiwa. Apalagi? Relung, pengganti apa? Batin. Apalagi? Nestapa, pengganti apa? Keprihatinan. Kata ya, hanya kata. Kalau gaya bahasa itu bisa satu baris dia. Misalnya, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, sungai yang manis itu. Nah, sungai yang manis itu memberikan lenggoknya gitu kan, sungai yang manis itu. Nah, kemudian bisa juga seperti ini kalau dia personifikasi misalnya, atau metafora. Ya, metafora. Wajahmu yang begitu manis bagaikan semanis madu. Nah, itu kan gaya bahasanya satu baris ya, nggak satu kata gitu loh. Itu kita temukan. Nah, kemudian adalah setelah kita bisa menentukan yang 1, 2, dan 3, kita buatlah, kita kembangkanlah puisi kita ini seindah mungkin. Seindah mungkin dengan bagaimana seindahnya? Ya tadi kita tambahkan dengan hal-hal yang kita alami atau yang kalian lihat, ditambahi dengan gaya bahasa, dengan diksi juga, seperti puisi yang Ibu ciptakan ini. Seperti ini ya. Tadi mana ya? Bentar ya. Nih. Keringatmu bercucuran derai. Diksi. Membasahi pakaian lusuhmu. Peluh.
Ya, itu diksi. Dan sisa tenagamu kau tancapkan dan terlihat guratan tanganmu. Guratan tanganmu. Guratan adalah diksi. Mulai menuah dan lapuk. Tubuhmu yang mulai layu dan terseret-seret melangkahkan kakimu, tak membuatmu lelah mengikuti bukan zamanmu. Nah, nih, ada beberapa diksi di sini. Kau hanya ingat wajah anak-anakmu. Jejaknya hilang entah kemana dan tak ada satupun yang kembali dari tempat asing itu. Untuk membawamu tinggal bersama lalu menikmati masa tuamu dikelilingi anak-anakmu. Lalu berikutnya, kau terlantar hampir sekarat dan tak sedikit pun mereka menoleh lalu menjemputmu. Mereka begitu hinanya mereka yang melupakan dan mengabaikanmu setelah perjuanganmu merawat dan membesarkan melebihi nyawamu. Nah, hanya pakaian lusuh yang melekat di tubuhmu yang tersisa. Harta dan martabat telah musnah tergerus. Nah, tergerus diksinya. Generasi dan zaman. Kau tak pedulikan itu, kau tak pernah marah pada anak-anakmu. Kau tak pernah mengemis dan menangis meminta belas kasihan mereka. Oke. Yang kau inginkan hanya satu. Sebelum kau tinggalkan dunia, mereka mencium keningmu untuk terakhir kalinya. Melepasmu pergi dengan senyuman bukan air mata. Memberi secuil, nah secuil ini ya, cinta seperti yang kau tak pernah melepaskan sedikit pun rasa cinta pada anak-anakmu sampai akhir hayat. Hayat adalah diksi. Jadi bisa kita sisipkan, nggak harus di semua baris, tapi di beberapa baris-baris juga bisa kita tuliskan. Udah? Nah, Bu, kalau gaya bahasanya di mana sih? Nah, kalau gaya bahasa itu nanti bukan per kata, tapi per baris atau per larik gitu. Kita baca dulu nih, apakah di baris pertama ada keringatmu bercucuran derai membasahi pakaian lusuhmu. Menurut saya tidak ada, Bu. Nah, peluh dan sisa tenagamu kau tancapkan dan terlihat guratan tanganmu mulai menua dan lapuk. Apakah ada? Nah, ini harus dibaca, baru kita nanti menemukan apakah di dalamnya ini ada gaya bahasanya atau ada imajinya juga, gitu kan? Berdasarkan dari unsur-unsur pembangun puisi tersebut, baik unsur fisik maupun unsur apa? Unsur batin. Nah, setelah itu kita kemana? Kita kemana lagi setelah ini? Nah, setelah nanti kalian sudah bisa menuliskan puisi itu dengan indah, dengan apa yang sudah kalian ikuti langkah-langkah ini, ya, maka kalian akan membacakan hasil karya kalian tersebut. Bagaimana, Bu, cara membacakannya, gitu kan? Ya nggak bisa juga membacakannya dengan sesuka kita juga, ya kan? Pasti ada teknik-teknik membacanya, seperti membaca novel, membaca pantun, membaca teks-teks yang lain juga kan tidak, istilahnya tidak terlalu menggunakan teknik khusus. Tetapi kalau di dalam puisi ada teknik khusus yang harus diperhatikan. Apakah itu? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apa yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membacakan puisi itu? Siapa yang bisa menjawab? Michael? Stephen Chu? Yang lain? Margareta? Jonathan? Claudia? Ayo, yang lain bersuara. Calvin, tumben diam. Calvin? Halo Calvin. Ya, Bu. Apa kira-kira? Masih ingat nggak? Ketika kalian membacakan kemarin itu apa yang Ibu sampaikan? Teknik. Membaca dengan lafal, intonasi, artikulasi yang jelas. Ya. Menggunakan mimik dan gestur yang dengan isi puisi. Memahami isi puisi kemudian dibicarakan dengan penuh penghayatan. Nanti Ya. percaya diri dan yakin bahwa kamu bisa. Ya, bagus. Inilah dia tekniknya.
Yang pertama adalah kita membacanya harus dengan menggunakan lafal yang tepat. Kemudian apa lagi? Intonasi dan artikulasi yang jelas. Nadanya, kalau intonasi kan berkaitan dengan naik turunnya nada ya. Apakah nadanya tinggi, rendah, sedang? Ya. Kalau lafal itu pengucapan, berkaitan dengan vokal. Jadi kalau kita lafal itu pengucapan itu harus jelas vokalnya. Kalau misalnya kau tancapkan, harus begitu, jangan kau tancapkan. Nah, itu kan vokalnya enggak jelas ya. Ya, lafalnya, pengucapannya. Aku kecewa, sungguh kecewa. Jangan aku kecewa, sungguh kecewa gitu. Nggak bisa, lafalnya belum jelas itu pengucapannya. Lalu kalau ke artikulasi, berarti dia apa artikulasi itu? Artikulasi apa? Siapa yang tahu artikulasi? Artikulasi. Ayo. Michael, apa artikulasi? Siapa yang tahu, Nak? Apa artikulasi? Loh, kok diam? Ayo. Artikulasi. Cara pengucapan. Cara pengucapan. Jadi artikulasi itu adalah seperti apa ya? Perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara. Jadi seperti suara yang kita keluarkan. Jangan sampai nanti suara kamu tuh terengah-engah membaca puisinya. Jangan sampai nanti membaca puisi itu kayak orang yang gimana ya, kecapean. Gitu, kayak ada nafas-nafas yang tidak dibutuhkan di sana. Atau terlalu terburu-buru kan sehingga nafasnya itu nggak ada jedahnya gitu ya. Itu. Kalau orang kayak dikejar-kejar apa ya, utang kali ya, gitu kali ya. Kayak pengaturan pernapasannya harus jelas. Tarikannya kapan. Jadi supaya nggak kelihatan kamu lagi ngap-ngapan, terengah-engah ya, atau kayak orang apa ya, lagi kecapean baru bersih-bersih rumah gitu loh. Jadi nafasnya itu harus diatur supaya jelas puisi yang kita bacakan. Itu artikulasi ya. Jadi ke suara lah ya, suaranya itu jangan sampai terengah-engah atau terbata-bata. Terbata-bata kan kayak orang kau gitu-gitu kan, terbata-bata. Nggak boleh ya, harus jelas. Nggak boleh yang terpenggal-penggal gitu loh. Sungguh, nggak bisa begitu ya, terbata-bata, nggak boleh ya, sungguh, sungguh, gitu kan orang yang artikulasinya nggak jelas ya, kayak baru nyuci pakaian dia capek gitu ya, nafasnya itu masih terengah-engah, itu harus pengaturan pernapasan lah ke artikulasi itu. Baik, yang kemudian adalah menggunakan mimik dan gestur yang sesuai dengan isi puisi. Mimik, ekspresi. Nah, ekspresi yang mana? Ya harus sesuai dengan puisi yang kita bawakan. Apakah ekspresinya sedih, gembira, ekspresi yang bagaimana? Kalau misalnya puisinya sedih, ya ekspresinya harus yang tepatnya bagaimana? Apakah kamu senyum, bahagia, gembira? Kalau kamu membacakan puisi yang penuh semangat, apakah wajahmu cemberut, sedih? Nah, itu kan kita harus sesuaikan dengan puisi yang akan kita bacakan. Lalu gestur itu apa, Bu? Gerakan tubuh. Kalau gerakan tubuh itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk apa gerakan tubuh itu? Penghayatan. Gerakan tubuh itu membuat kita lebih rileks, rileks. Jadi nggak terlalu kaku kayak patung. Nah, jadi kalau kamu misalnya menggerakkan tanganmu, kamu tuh kayak lebih menghayati, menjiwai.
Tapi kalau kamu membaca dengan posisi begini, tidak ada gerakan, begini monoton begini, tubuhmu kaku, ya kan? Kaku. Lah, bagaimana itu? Orang yang mendengarkan pun juga akan ya tidur atau tidak mau, bosan gitu. Tapi kalau kamu bilang, kau begitu menggodaku, misalnya, atau oh Tuhan, aku berlutut padamu, aku bersujud padamu. Nah, itu kan perlu. Jadi gerakan itu juga kita butuhkan, nggak harus berlebihan, tetapi ya ada untuk membuat suasana membaca kita juga lebih enteng atau ringan gitu. Kamu juga kalau terlalu kaku juga akhirnya hasilnya juga nggak bagus gitu kan. Tapi kalau kamu ada gerakan sedikit begini, ada gerakan begini, atau apalah gerakannya, nggak harus yang berlebihan juga nggak bagus ya, seadanya aja. Itu juga akan membuat kita akan membacakan puisi kita gitu. Ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Memahami isi puisi. Memahami isi puisi kemudian dibacakan dengan penuh penghayatan tadi. Nah, kalau kamu membaca puisi itu tanpa penghayatan, hasilnya kacau. Tidak sesuai dengan isi puisinya. Isi puisinya sedih, kamu tuh ketawa. Cengengesan. Ya kan? Enggak benar ya. Tapi kalau dengan penuh penghayatan kamu pasti akan ya gimana ya? Ibu pernah mendengar ada 2 tahun yang lalu pada saat belum terjadi pandemi, dia membacakan puisi itu laki-laki ya. Ibu masih ingat sekali. Dia membacakan puisi itu dengan penuh penghayatan. Sampai ibu menangis mendengarnya. Itulah dia. Bahkan ada juga 1 orang lagi sampai ibu merinding karena dia menghayati isi puisi itu. Ibu kena gitu loh. Kalau orang yang nggak ikut menghayati puisi itu juga bakalan nggak tersentuh hatinya. Tapi kalau orang menghayati puisinya itu akan tersentuh dan dia juga akan merasakan apa sih dari isi puisi itu. Kayak tadilah tentang ibu yang terlupakan itu. Mungkin kalian belum merasakan karena mungkin kalian belum jadi seorang ibu ya, yang mungkin ditinggalkan oleh anak-anaknya, padahal kalian udah berjuang untuk membesarkan mereka, tapi ketika sudah jadi orang sukses, sudah memiliki keluarga, kalian lupa untuk kembali kepada orang tua kalian. Bagaimana rasanya seandainya kalian di posisi itu? Nah, itu yang harus kalian hayati isinya. Pasti kalian akan menangis. Kalian akan merasakan sebuah kesedihan yang cukup besar di sana. Seorang tua yang sudah membesarkan, mendidik, bahkan banting tulang untuk bisa menyekolahkan, tapi tiba-tiba pergi hilang entah kemana tanpa diketahui jejaknya. Tidak ada kabar, tidak ada berita, bahkan orang tuanya pun sudah rentah, tidak pernah dilihat. Bahkan mungkin sudah hanya menanti ajalnya saja. Tapi itu pun anaknya tidak pernah kembali. Itu pernah terjadi, ada banyak yang hal itu terjadi. Anak yang melupakan orang tuanya, banyak. Itu ya, seperti itu. Kemudian tampillah dengan percaya diri dan yakin bahwa kamu bisa. Iya, percaya diri aja, nggak usah, aduh nanti gimana ya, aduh gimana ya, aduh aku grogi, aduh begini. Kalau udah begitu ya udah nggak bisa, bakalan nggak akan jadi kamu membacakan puisi itu berhasil. Tapi kalau aku bisa, pasti aku bisa, pasti bisa, percaya aja bisa. Oke, jadi itu ya tekniknya seperti itu. Nah, jadi ketika ibu sudah menjelaskan langkah-langkah dalam menulis teks puisi, kemudian setelah ditulis puisinya lalu kamu apa? Lalu kamu membacakan puisi tersebut. Kira-kira ibu akan memberikan kamu tugas, ya, tugas yang ada di LKPD ya. Di LKPD itu nanti kamu lihat apa sih yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama menuliskan puisi dulu.
Setelah kamu tuliskan, gak usah banyak-banyak ya, paling ya kalau bisa 2 bait, dua bait aja dulu, 2 bait. Kalau bisa 3 bait ya 3 bait. Kalau 1 bait Bu 3 baris boleh? Boleh. Nggak ada. Kalau puisi baru tidak ada patokan berapa dalam 1 bait. Tidak ditentukan ya, kan tidak terikat. Nah, silahkan kalian coba untuk menuliskan puisi ya yang boleh menyangkut tentang kehidupan kalian, boleh. Kemudian boleh juga tentang lingkungan yang ada di sekitar kalian, boleh. Tentang apa saja yang kalian pernah lihat atau kalian rasakan, silahkan boleh. Oke, baik, Ibu akan berikan waktu kira-kira 10 menit. Nanti setelah selesai menuliskan puisinya, tinggal dibacakan saja. Oke, bisa ya? Silahkan dikerjakan. Nanti mungkin 1 atau 2 orang perwakilan bisa membacakan puisinya ya, yang sudah diciptakan. Lima menit lagi ya, Nak.
Baik, kira-kira sudah selesai? Gimana? Belum, Bu. Belum? Siapa yang kira-kira sudah selesai? Alfananda sudah? Halo, Alfananda? Sudah, Bu. Sudah? Bisa kira-kira Alfananda nanti membacakan puisinya, Nak? Boleh, Bu. Boleh Di ya. Zoom ini Iya, atau di mana? di Zoom aja ya. Langsung dipraktekin aja, tetapi bisa nggak kira-kira nanti Alfananda agak berdiri dikit? Karena kan harus kelihatan, nggak apa-apa, kelihatan apa namanya tubuhnya. Kan Ibu mau lihat gestur tubuhnya kan? Karena yang kelihatan. Sebentar, Bu. Saya pakai HP ya. Ya, boleh. Ya. Biar gantian ya. Si Steven Chu kemana ini ya? Jangan sampai ketiduran, Steven. Pesta. Gladys ada. Gilbran. Clement. Ya, Bu. Ayo. Sudah bisa baca puisi kah? Yang laki-laki bisa nggak bacain puisi selain si Alfananda perwakilan saja? Kalau yang putrinya adalah Alfananda, yang putranya kira-kira siapa nanti? Hah? Siapa kira-kira putranya yang bersedia? Udah. Alfananda, nanti Ibu tunggu ya setelah Alfananda ya. Silakan Alfananda. Calvin bisakah membacakan puisinya? Belum, Bu. Kalau Steven? Steven? Bacanya, Bu. Nggak bisa bacanya. Bisa, tadi kan udah ada tekniknya. Nah, intonasi, mimik Saya nggak bisa wajah. replikanya, Bu. Saya boleh, Latihan aja nggak apa-apa. Latihan, di sini langsung. Mau? nggak bisa. Mau nggak? Kayaknya nggak bisa, Bu. Siapa kira-kira yang bersedia ya? Michael lah ya. Boleh nggak Michael? Ada, Bu. Hah? Bisa ya? Ada, Bu. Ya. Tapi kok bisa suaranya itu agak digedein, bisa nggak Michael? Karena di tempat Ibu suara kamu kecil sekali. Bisa nggak digedein lagi, apa namanya, dikencangin lagi tuh volume speakernya? Sebentar ya, Bu. Ya. Nanti Ibu minta siapa ya yang bisa kira-kira menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini ya. Kalau misalnya Clement bisa nggak Clement? Clement? Margareta bisa Margareta? Belum siap saya, Bu. Menyimpulkan yang tadi kita sudah bahas. Ayo silakan Alfananda.
Mulai, Bu. Boleh, silahkan nak. Jangan lupa judulnya Saat ya. Baca hujan. judulnya ya. Nah, judulnya Saat gini, hujan. yang terlupakan karya Ester Lestari. Kamu baca juga karyanya siapa ya? Baik, Bu. Oke. Saat hujan, karya Alfananda. Berteriaklah di depan air terjun tinggi. Debam suaranya memekakan telinga agar tidak ada yang tahu kau sedang berteriak. Berlarilah di tengah padang ilalang tinggi. Pucuk-pucuknya lebih tinggi dari kepala agar tidak ada yang tahu kau sedang berlari. Termenunglah di tengah senyapnya pagi. Dan kicau burung pun hilang entah kemana, agar tidak ada yang tahu kau sedang termangu. Dan menangislah saat hujan ketika air membasuh wajah, agar tidak ada yang tahu kau sedang menangis, kawan. Perasaan adalah perasaan. Tidak kita bagikan, dia tetap perasaan. Tidak kita sampaikan, ceritakan, dia tetap perasaan. Tidak berkurang satu helai pun nilainya. Tidak hilang satu daun pun dari tangkainya. Wih, bagus. Puisinya bagus sekali. Itu kamu ciptakan sendiri? Ambil serangkaian kata dari internet, Bu. Oh, boleh. Tapi ada kata-kata dari kamu juga kan? Iya, bagus sekali ya. Oke, Michael silakan. Yang perwakilan dari Putra ini ya. Iya, Bu. Ya. Guruku. Guruku, pahlawanku. Ulang dulu. Karya. Guruku. Oh, panjang judulnya. Maaf. Oke, silakan. Guruku, pahlawanku. Karya Micronato. Saat ku belum mengenal aksara dan angka, engkaulah yang mengajariku. Ulang. Dengan Ketutupan itu Michael. Ketutupan wajahmu, kertasnya. Coba agak ke sebelah sini, coba. Ya coba. Guruku, pahlawanku. Karya Micronato. Saat ku belum mengenal aksara dan angka, engkaulah yang mengajariku. Dengan setia engkau membimbingku, hingga ku dapat berhitung dan membaca. Setiap hari kau curahkan waktu dan ilmumu. Engkau tak pernah lelah dan mengeluh, meskipun engkau bercucuran peluh. Dengan setia engkau menampung segala keluh kesahku. Terima kasih, wahai guruku. Kaulah pelita dalam hidupku. Kaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Kan ku kenang jasamu selalu. Keren, ya bagus kan? Ternyata sebenarnya kalian juga bisa. Itu tergantung keberanian dan rasa percaya diri kalian untuk menampilkannya sebenarnya. Walaupun mungkin harus ada beberapa hal yang harus kalian latih lagi. Dari mimik, dari gestur ya. Kalau yang Ibu perhatikan sih tadi puisinya sudah ada diksinya, kemudian ada majasnya, ya kan? Terus mungkin di dalamnya sudah mengandung sebuah amanat, nadanya juga sudah bisa ya. Mungkin yang harus kalian latih hanya dari ekspresi, mimik dan gestur. Itu yang perlu mungkin kalian harus lebih banyak berlatih. Kalau mungkin dari tulisan puisinya mungkin Ibu yakin kalian sudah pada bisa ya. Di sana mengandung unsur-unsur fisik dan batinnya. Tapi mungkin ketika membacakan itu hanya tekniknya yang tadi sih artikulasi sudah bisa, ya, lafal sudah bisa, kemudian apalagi intonasi sudah bisa. Hanya di mimiknya saja, yaitu mimik dan gestur yang mungkin perlu latihan lagi ya. Nah, Ibu rasa
sudah bisa ya perwakilan dari sini. Nanti hasil puisi yang kalian tuliskan itu, kemudian nanti kalian kumpulkan ke LKPD yang Ibu berikan di GCR. Kemudian apa yang kalian bacakan ini, puisi kalian ini, tolong dibuat dalam bentuk rekaman video. Rekaman video ini nanti juga dikumpulkan ke GCR, gitu ya, di LKPD GCR. Nanti kalian kumpulkan di sana. Nanti Ibu akan menilai hasilnya dari yang 2 ini saja temanmu perwakilan. Ibu rasa itu sudah mewakili dari teman-teman yang lain, sekaligus tadi juga bisa melihat, kurang lebih seperti itulah membacakan puisi, walaupun mungkin dari mimiknya, gesturnya masih perlu dilatih lagi. Mungkin nanti Michael juga bisa latihan lagi ya, Nak. Untuk Alfananda juga mungkin gerakan tangannya juga tadi masih kurang ya, gerakan tangannya belum ya. Jadi itu nanti kira-kira ya perlulah kalian latihan lagi. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kita dengan materi yang menyajikan gagasan, ide, pendapat ya tentang puisi. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, maka kita harus menyimpulkan apa yang kalian pelajari tentang materi hari ini. Apa teknik dalam membaca, kemudian langkah-langkah dalam menulis teks puisi. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan, mungkin Margareta bisa. Ayo, Margareta. Margareta? Nggak tahu, Bu. Ayo, Aurelia dulu, yuk. Aurelia kali ya. Ayo, Aurelia. 1. Tentukan tema dan judul. Itu 2. apa dulu, Nak? Tentang apa itu? Langkah-langkah dalam menulis puisi. Ya. 1. Tentukan tema dan judul. 2. Menggunakan gaya bahasa. 3. Menentukan diksi. 4. Kembangkan puisi seindah mungkin. Ya, itu adalah langkah-langkah dalam menulis puisi. Menentukan gaya bahasa, menentukan diksi. Terus apa lagi tadi, Aurelia? Kembangkan puisi seindah mungkin. Mengembangkan. Yang ketiga tadi, yang ketiga. Menentukan diksi. Menentukan diksi, menentukan gaya bahasa, Tentukan tema dan judul. menentukan tema dan judul. Yang pertama tema dan judul, menentukan gaya bahasa, menentukan diksi, dan mengembangkan puisinya seindah mungkin. Oke, yang berikutnya adalah teknik membaca puisi. Lanjutkan, Aurelia. Teknik membaca puisi. 1. Membaca dengan lafal, intonasi, artikulasi yang jelas. 2. Menggunakan mimik dan gestur yang sesuai dengan isi puisi. 3. Memahami isi puisi. Kemudian dibacakan dengan penuh penghayatan. Ya, bagus ya. Akhirnya bisa disimpulkan dengan baik oleh Aurelia. Terima kasih, Aurelia. Baik, untuk itu, ini semua pembelajaran ini sebenarnya akan bisa kalian laksanakan untuk kedepannya. Ini bukan hanya di SMP, nanti di SMA juga kalian akan menemukan materi ini juga gitu ya, untuk membacakan puisi. Jadi pada dasarnya kalian harus tahu dulu saat ini, supaya nanti di SMA mempermudah kalian bagaimana sih sebenarnya membacakan puisi yang baik dan benar. Bahkan kemarin yang ada Vireta Cup juga ada perlombaan membaca puisi. Ya, jadi membaca puisi ini juga kadang-kadang bisa diperlombakan juga, bukan kadang ya, sering diperlombakan juga ya, diperlombakan bahkan ada yang menjadi terkenal karena puisi yang diciptakan ini bisa sampai internasional juga. Baik, Ibu rasa sampai di sini kegiatan kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajarin sudah Ibu anggap selesai ya untuk teks puisi, karena kita sudah mempelajari
kompetensi dasarnya semuanya, gitu ya. Jadi kita akan akhiri dengan kegiatan kita ini dengan berdoa yang pastinya ya, agar semua kegiatan yang kita laksanakan tadi itu memiliki manfaat yang besar untuk kita semua. Baik, untuk itu doa akan dipimpin oleh siapa? Gladys, ada Gladys? Gladys? Halo Gladys? Kalau begitu Gibran, bisa nggak Gibran? Ya, Bu. Doanya ditutup ya, Nak. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga siang ini. Sekarang kami akan keluar dari MIP LPKD ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati guru-guru kami serta teman-teman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas waktunya dan semuanya ya anak-anak. Terima kasih juga atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Selamat beristirahat ya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Ya, dadah. Bu. Iya.